Saya dengan Pangeran Manurung, welcome to Bible Culture Study. Kita membahas sejenak tentang case yang saat ini sedang diperbincangkan secara hangat ya di publik, yaitu case Pastor Brian Huston, senior pastor dari Hillsong Global International, gereja yang sangat besar dan bahkan saat ini dianggap gereja terbesar di Eropa. Diduga beliau saat ini bermasalah amoral ya, atau moral dengan wanita, begitu ya. Nah, materi ini teman-teman tidak dibuat untuk menghakimi secara brutal, tetapi konten ini dibuat untuk menjadi peringatan, warning yang menurut saya sangat bagus, sehingga ini diharapkan menjadi momentum bagi kita semua untuk mengoreksi kita semua, menjadi peringatan bagi pendeta, pelayan Tuhan ataupun calon-calon pendeta, anak-anak muda ataupun teman-teman senior yang sudah lama berkecimpung dalam dunia pelayanan. Kita semua mengasihi Pastor Brian dan kita berdoa supaya kasus ini bisa ada titik terang, dan kita berharap semuanya everything is good, semuanya bisa berjalan dengan baik, begitu ya. Nah, kalau kita lihat kasus Pastor Brian ini kan juga sebenarnya dari 2021 kemarin itu sudah dibicarakan, tetapi kasus ayahnya beliau yaitu Frank Huston yang tahun 1970-an atau tahun 1980-an diduga juga punya kasus ya, punya kasus seksual juga, tapi terhadap anak-anak. Lalu tahun lalu Pastor Brian Huston itu sudah menghadiri atau menjadi saksi dalam kasus itu. Tapi sebenarnya ayahnya dari beliau itu sudah meninggal. Tetapi kemudian Januari kemarin, kemudian Pastor Brian Huston itu diduga ada case ya oleh internal dari gereja Hillsong sendiri dan sudah dikonfirmasi. Jadi ini sebenarnya masih praduga tak bersalah atau masih diduga begitu ya. Tetapi sudah menjadi menjadi case yang cukup hangat. Jadi saya kira ini penting diperbincangkan. Nah, bahwa Pastor Brian Huston dianggap atau diduga mengirimkan pesan yang cukup intim dengan wanita, kemudian diduga juga bertemu dengan wanita di sebuah hotel, walaupun tidak ada bukti bahwa ada tindakan atau perbuatan asusila di sana, tapi tetap saja ini menjadi sebuah kasus yang dianggap serius di sana. Dan Pastor Brian sendiri sudah mengundurkan diri sebagai mengundurkan diri dari jabatannya begitu ya di gereja Hillsong begitu. Dan sekarang diambil alih oleh pemimpin yang baru. Tapi saudara-saudara, kalau kita lihat, kalau kita tarik kembali, kalau kita mundur kembali, sebenarnya kasus pendeta-pendeta yang jatuh dalam dosa itu sebenarnya daftarnya itu sudah tidak terhitung. Ada banyak sekali kasus yang terjadi, dan kita tidak sedang bersyukur atas hal ini sebenarnya. Ya, kita sering ya, atau udah beberapa kali kita dibuat shock begitu, kaget begitu ya, tidak menduga bahwa pendeta-pendeta besar bisa jatuh dalam kesalahan-kesalahan, kira-kira begitu ya. Di Surabaya itu bahkan sudah dimasukkan ke dalam penjara, dan kita tidak bangga dengan hal itu. Tapi kita berdoa supaya itu menjadi peringatan. Lalu kalau kita tarik mundur, itu sebenarnya masalah pendeta jatuh dalam dosa itu sudah bukan hal yang baru. Kalau kita lihat pada masa abad kegelapan, gereja masuk ke abad kegelapan, di pertengahan itu, tidak terhitung banyaknya kasus pendeta-pendeta yang jatuh dalam dosa. Tapi sebenarnya begini, sebenarnya pertanyaan besar adalah kapan giliran kita, dosa kita dibongkar, kan begini sekarang. Artinya ada kemungkinan di antara kita akan jatuh dalam dosa yang sama. Dan ini menjadi sebuah koreksi atau menjadi sebuah kewaspadaan besar bagi kita semua untuk berhati-hati dalam menjalani panggilan kita masing-masing. Ya, bisa saja loh, bisa saja loh. Saya bilang bisa saja loh. Pendeta-pendeta yang sudah terbukti jatuh dalam dosa itu karena dalam tanda kutip kebetulan dosa mereka sudah terbongkar, sedangkan saya belum terbongkar begitu. Dan ini menjadi sebuah
ini menjadi sebuah peringatan yang luar biasa menurut saya. Nah, kalau kita tarik mundur lagi, sebenarnya bahkan di zaman Rasul pun ini sudah diperingatkan berkali-kali. Itu sebabnya panjang lebar Paulus itu membuat kualifikasi persyaratan-persyaratan yang wajib harus dipenuhi oleh calon-calon pelayan, begitu. Karena ketika Paulus menulis surat kepada Korintus, surat ini keras sekali. Kenapa, teman-teman? Karena dosa seksual itu sudah merajalela, berakar, dan itu dilakukan secara terbuka malah oleh oknum-oknum di internal gereja pada saat itu, karena mereka mengikuti gaya hidup hedonisme dari Kekaisaran Roma pada saat itu. Nah, jadi 2000 tahun yang lalu kasus-kasus seperti ini sudah terjadi dan terus terjadi, terus terjadi, terus terjadi, terus terjadi. Tinggal kita menunggu ini nanti tahun depan siapa lagi nih? Tahun depannya lagi kasus mana lagi nih? Dan saya pikir ini menjadi peringatan yang sangat baik bagi kita semua. Itu perjanjian baru ya. Kalau kita tarik ke perjanjian lama, kita lebih syok lagi dibuat. Ada orang, pemimpin yang diurapi Tuhan secara luar biasa, namanya Daud, bisa sampai membunuh suami wanita yang dia selingkuhi. Wah, ini kalau orang Medan bilang ini ngeri kali, begitu. Nah, tapi ini fakta, bahkan orang yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Giliran kita kapan ini dibongkar? Semoga enggak, karena kita menjadikan ini sebagai pelajaran yang baik, begitu. Nah, jadi sudah tidak terhitung banyaknya case. Nah, kan kalau kita lihat kejatuhan para pendeta atau hamba Tuhan itu, pelayan Tuhan itu kan biasanya 3 ya. Yang pertama, masalah doktrin, ajaran. Ini dibahas berkali-kali oleh Paulus dalam suratnya ke Timotius dan beberapa surat yang lain. Kemudian tentang moral, ya tentang wanita dan sebagainya. Lalu yang ketiga tentang etika. Akhir-akhir ini kita melihat banyak ya hamba Tuhan yang tidak beretika dalam arti tindakannya tidak pas dengan keadaannya. Yang jam tangannya 7 miliar, yang kaos kakinya 50 juta. Bagi saya tidak masalah itu kalau you pakai itu di antara orang-orang yang memang super kaya begitu ya. Tetapi kalau secara etika itu digunakan di kalangan jemaat yang makan saja susah, kontrakan rumahnya harus nunggak 3-4 bulan, itu yang saya sebut itu secara etikanya itu tidak pas. Paulus mengatakan itu menjadi sikap yang berpotensi menjadi batu sandungan, begitu. Nah, jadi ajaran ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Kemudian moral, yang ketiga etika. Dan 3 kualifikasi ini, 3 topik ini dibicarakan oleh Paulus ketika dia meminta Timotius untuk melihat persyaratan calon penatua-penatua itu. Dan karena memang kasusnya tidak mudah, dan kalau sampai seorang pelayan Tuhan tidak memenuhi kualifikasi ini, maka yang terjadi adalah banyaknya masalah yang timbul dalam pelayanan pekerjaan Tuhan atau tubuh Kristus. Kalau ajarannya tidak benar, maka semua umat yang diajar akan tersesat dan ini membahayakan. Kalau moralnya tidak bagus, wah ini repot ini. Lalu siapa yang menjadi teladan? Kalau etikanya tidak pas dalam konteks-konteks tertentu, ini juga mengacaukan. Dan saya bisa sekarang mulai memahami mengapa Paulus itu sangat balance ketika dia menulis surat. Antara doktrinal dan juga moral, etika, itu dia bahas itu dengan baik dalam surat-surat pastoralnya. Dan bagi saya ini menjadi satu dasar pondasi yang bagus untuk kita semua. Nah, maksud saya apa? Dulu saya sudah pernah mengatakan bahwa kalau seseorang anak muda tidak terpanggil menjadi hamba Tuhan, jangan coba-coba. Jangan coba-coba.
Karena menurut saya menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan itu memang harus secara khusus menyerahkan dirinya, bahwa dia sudah harus selesai dengan dirinya dan bersiap atau menyiapkan diri untuk menjadi alat Tuhan, berkorban untuk melayani orang lain. Dan ini tidak mudah. Saya katakan ini tidak mudah. Makanya anak-anak muda yang patentengan itu ya, di luar sana itu belum banyak pengalaman, tapi wah, sombongnya luar biasa. Aduh Tuhan, tolong dia. Ya, bernafsu sekali menjadi seorang pejabat di gereja. Aduh bro, ini terlalu riskan. Coba kita lihat ya, betapa kita ini sangat rapuh, sangat rentan jatuh dalam dosa. Nah, itu sebabnya ini harus menjadi sebuah alarm bagi kita. Maka usulan saya dari dulu adalah supaya sinode-sinode itu ketika membuat diklat atau ujian bagi calon-calon pendeta, itu bukan hanya secara teologi, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara memimpin perjamuan, bagaimana cara membaptis, bagaimana sakramen pernikahan dan seterusnya. Menurut saya dalam konteks sekarang, psikolog-psikolog itu sudah perlu dilibatkan. Karena sudah banyak kasus pendeta bunuh diri. Nah, maka mestinya sebelum seseorang jadi pendeta, psikolog dilibatkan. Ini tingkat atau peluang dia depresi itu bagaimana? Kalau ada masalah dia cepat panik dah. Begitu. Oh, melayani jemaat itu kompleks sekali masalahnya. Aduh, kompleks sekali masalahnya dan pasti Anda lebih tahu dari saya. Kemudian yang kedua, melibatkan apa? Bahkan bila perlu melibatkan pakar-pakar seks. Begitu. Ini orientasi seksualnya ini calon pendeta ini gimana ya? Supaya ini nanti tidak mengulangi terus dan terlalu banyak energi kita untuk membicarakan kejatuhan-kejatuhan ini. Marilah kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, terlalu banyak harga, terlalu besar harga yang harus dibayar kalau sudah misalnya Pastor Brian Huston terbukti kalau terbukti ini kan wah, gereja yang besar begini, kalau kasus begini pasti akan banyak orang yang terluka, banyak orang yang shock, bisa saja banyak orang yang akan meragukan pelayanan timnya beliau, dan ini sangat mengganggu ya, sangat mengganggu begitu. Bahkan dalam konteks kompleksitas tantangan gereja sekarang ini, menurut saya bukan hanya ahli psikologi atau ahli seks, ahli ekonomi juga perlu dilibatkan supaya hamba-hamba Tuhan bisa memanage ini, atau ahli manajemen, atau mungkin ahli sosial supaya oknum-oknum hamba-hamba Tuhan yang pikirannya radikal atau ekstrim itu bisa dipulihkan itu. Ya, supaya prinsip berkebangsaan itu benar-benar itu juga diwujudkan dalam lingkungan gereja menurut saya. Jadi memang ini tidak mudah ini. Nah, dalam konteks misalnya sekarang ya, yang masalah hukum itu menjadi sangat dibutuhkan karena banyaknya kasus hukum yang timbul, itu juga ahli hukum perlu memberikan pencerahan-pencerahan di lingkungan hamba-hamba Tuhan, karena tidak mudah. Nah, pertanyaannya begini, apakah kalau seumpama banyak instrumen yang dibuat, banyak materi yang dibuat untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, apakah itu akan menjamin tidak adanya fault, tidak adanya kesalahan, tidak adanya kejatuhan? Tidak akan menjamin juga. Kita bergantung kepada Roh Kudus, tapi maksud saya dalam konteks tantangan zaman sekarang yang tidak mudah di lingkungan gereja, marilah kita terbuka atas rumpun-rumpun ilmu yang begitu penting bagi kita. Bahkan sekarang ilmu teknologi itu juga perlu dibutuhkan dan diajarkan di lingkungan para pendeta-pendeta supaya kita tidak diakali oleh anak-anak muda ini, ya kan? Begitu. Nah, jadi tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi biarlah kasus yang sekarang sedang ditangani di Australia ini
ini menjadi sebuah alarm bagi kita semua, bagi calon-calon pendeta, calon-calon hamba Tuhan, supaya sebelum kita menjamah pekerjaan Tuhan ini, kita tanya diri kita, yuk, kita udah siap enggak untuk dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan yang tidak mudah ini. Salam Bible Culture Study.